di Jawa itu kita mengetahui di dalam tradisi sastra Jawa kuno, seperti yang saya katakan tadi, di dalam Empu Darmaja kita jumpai dari Kakawin Semaradahana itu misalnya kata manten kroda tekap ningkingkin ira samya lumiyang itika nireng karas. Ini bahwa orang itu sudah tidak marah lagi. Kenapa? Karena dia itu sangat rindu dengan apa? Dengan keindahan Tika itu, ya. Dengan keindahan Tika. Tuh. Tika ini adalah bahan yang dipakai untuk menggambar sebelum itu digureskan pada karas. Tuh. Jadi ketika Sangkawi melakukan pengembaraan itu juga membawa, karena Tika ini bisa ditemui di hutan. Tuh, jadi nanti tinggal memetik saja, baru nanti Tika ini digores dengan dengan mengutik itu, kemudian baru nanti setelah hasilnya ada itu lalu nanti ditulis kembali di karas. Karas itu adalah alat tulis yang berasal dari batu, ya. Itu kalau mungkin dulu zaman saya masih sekolah dulu memakai sabak, ya, karas itu adalah sabak. Kemudian ada lagi juga dalam Semaradahana itu mengatakan iman gatranika wetis karagetana kati pudak ungyaning Tika itu. Jadi kalau di dalam tradisi Jawa dulu itu Tika ini itu berbahankan berbahankan pudak. Pudak itu itu adalah bunga pandan. Tuh. Jadi itu yang perlu kita ketahui bahwa Tika ini adalah berasal dari bunga pandan. Itu gambarnya dapat kita lihat di sana. Itu seperti itu. Itu bunga pandan. Jadi itulah Tika, yaitu kelopak bunga itu disebut dengan Tika. Nah, itulah yang kemudian nanti akan dikeringkan, kemudian dihaluskan agar bisa lurus itu, ya. Kemudian itulah yang digambar untuk melukiskan berbagai macam hal. Nah, biasanya ini Tika ini itu dipakai kalau itu untuk menulis, itu biasanya untuk menulis surat-surat cinta, ya. Kemudian juga untuk menulis surat-surat yang penting gitu. Jadi kalau ada pesan-pesan yang rahasia itu biasanya dengan Tika ini. Kalau ada seorang pangeran yang akan bertemu dengan seorang putri itu dengan rahasia, ya, itu. Nah, ini memakai bunga pandan ini. Tuh. Dan ini memang tanaman ini hidup di daerah tropis, ya. Ini memang antara pandan Jawa dengan pandan India itu memang lain. Karena pandan Jawa itu kecil, ya.
Sementara pandan di India itu bunganya itu lebih besar ya. Maka tikanya itu juga lebih lebar dan lebih panjang. Ini. Jadi ini awal pertama kali orang menggambar, melukis itu di sini. Oleh karena itulah mengapa lukisan-lukisan yang dengan tiga ini biasanya adalah lukisan-lukisan suci. Ya. Lukisan-lukisan yang sifatnya itu rahasia. Gitu. Jadi tidak sembarang itu boleh dilukiskan pada pandan ini. Nah inilah yang menjadi cikal bakal dari dari batik itu. Ya. Kok sampai bisa itu bagaimana lah? Nanti kita lanjutkan pelajaran kita itu. Tahu gambarnya seperti apa, bentuknya seperti itu. Ini. Nah, dari data yang terdapat di dalam sumber-sumber tekstual Jawa kuno dapat diperoleh keterangan bahwa kata Jawa kuno tika ini mengalami perluasan makna semantiknya. Tuh. Jadi tika itu bukan hanya sekedar untuk tulisan atau gambar biasa, tetapi untuk untuk gambar-gambar yang sifatnya itu gambar suci. Ya, jadi tidak boleh dipakai untuk untuk menggambar sembarangan. Itu. Yang kedua, nanti akan kita ketahui bahwa tika ini itu ketika orang menggambarkan pada tika itu akan harus melakukan ritual dulu. Itu harus melakukan upacara ritual. Karena Karena nanti apa yang digambarkan ini itu akan berkaitan dengan dengan Sang Istadewata. Itu itu adalah dewa yang menjadi menjadi pujaan, menjadi menjadi tempat manusia ini menyatukan diri dengannya. Ini. Oleh karena itu kadang-kadang yang namanya tika ini itu disamakan dengan dengan mega. Jadi kalau misalnya kita kebetulan ini musim penghujan, jadi di atas kita lihat itu semuanya itu mega ya. Tetapi kalau pada musim panas kadang-kadang kita melihat mega yang panjang begitu. Kemudian ketika matahari oleh ketutup mega yang panjang ini, di bawahnya itu kan gelap menjadi redup ya. Nah, redup yang ditutupi oleh mega itu ini disebut juga dengan tika. Ya, jadi tika ini yang tadi bunga pandan itu juga kemudian seperti digambarkan seperti awan itu ya ini. Jadi inilah yang menyebabkan kita tahu bahwa awan itu siapa itu. Awan itu apa? Kita tahu bahwa awan itu adalah dalam bahasa Jawa kuno disebut dengan nama sekar anglangit. Itu, sekar anglangit. Nah, nanti di dalam mitologi sekar anglangit itu adalah nama lain dari gajah Dewa Indra yang bernama Airawata. Tuh. Jadi kita tahu Airawata ini mempunyai peran yang sangat besar ya. Kenapa? Karena dia itu yang nanti menjadi dewa. Gajah ini itu adalah dewa yang menurunkan hujan. Ya, dewa yang menurunkan hujan. Karena itu Airawata ini menjadi sangat penting karena dia yang akan memberi
kehidupan di bumi ini. Tuh, ya. Jadi ini pentingnya kita tahu bahwa kadang-kadang kita mengumpamakan tiga ini dengan apa, menyejajarkan apa tiga ini dengan apa, dengan mega, yang di situ sebetulnya adalah apa, Airawata ini. Jadi ini antara apa, antara kosmologi dengan mitologi itu akan apa, akan menjadi satu di situ, ya akan pekat bersatu di sana. Ini ya, jadi apa, ini cukup sulit ya untuk memahami kalau kita tidak terbiasa memahami tentang apa, tentang pantheon dewa-dewa. Kemudian kita tidak bisa membedakan antara pantheon dengan Istadewata, kita akan mengalami kesulitan itu. Ya, tapi apa, ini bukan bagian kita pada saat ini. Kemudian juga apa, etimologi ini juga bisa diambil dari kata spatika. Spatika ini mempunyai dua arti. Dia bisa mempunyai arti madu, kemudian juga mempunyai arti apa, permata. Itu permata putih itu. Ini maka tidak mengherankan kemudian nanti kalau kita melihat ya, kita melihat sumber-sumber teks Jawa juga itu, bahwa yang dipakai untuk membatik dulu pada awal-awal dulu itu adalah apa, itu madu sebetulnya, madu. Kemudian yang dipakai untuk apa, untuk menggambar, untuk meratakan madu ini itu adalah apa, adalah permata. Jadi sebelum memakai canting dulu memakai permata itu, maka dia disebut dengan kata spatika. Ini ada beberapa contoh dari teks itu ya, untuk menunjukkan bahwa spatika ini berarti dua, dan nanti yaitu apa, madu dan permata. Ini nanti akan apa, akan menjadi secara kosmologis akan menjadi apa, menjadi sarana untuk menggambar, sarana untuk apa, melukis itu. Jadi madu dan permata itu. Madu ini nanti akan menjadi apa, malam, kemudian permata itu akan menjadi canting itu. Maka mengapa canting itu mesti apa, ujungnya itu kecil sekali itu. Karena itu dulu adalah permata yang runcing itu ya, yang dipakai untuk menulis itu ya. Ini yang dipakai untuk menulis apa, itu adalah madu itu. Nah itu dua arti ini berasal dari kata spatika itu ya. Itu wujudnya memang apa, bisa berwujud madu, bisa berwujud permata itu. Dan itu dapat kita jumpai di dalam teks-teks Jawa kuno ini ya. Kemudian nanti kata spatika ini itu pada masa apa, Jawa yang lebih kemudian, karena spatika ini banyak dijumpai di dalam teks-teks yang ada masa-masa Kadiri. Tapi nanti pada masa Majapahit, terutama nanti ketika Majapahit bukan yang di dalam keraton tetapi yang ada di luar keraton, di lingkungan para Brahmana, spatika ini diucapkan dengan kata pastika ya, artinya masih sama itu ya, artinya masih sama, yaitu madu dan permata itu. Nah nanti kalau kita melacak lebih lanjut itu, kita berjalan ke arah barat itu, di lingkungan para Brahmana yang tinggal di apa, di daerah Mataram, di daerah kita ini, pada masa abad ke-15 ya, sekitar abad 15,
kata pastika ini akan berubah menjadi kata padika. Itu ya, berubah menjadi kata padika. Itu artinya masih tetap sama, itu padika itu ya, madu dan apa dan intan itu permata itu ini. Nah kemudian apa di daerah Mataram ini itu di dalam apa dunia linguistik itu antara P dan B itu sering bertukar ya. Kalau apa di daerah ini yang agak ke timur itu masih dengan P ya, itu masih ringan. Tetapi kalau kita nanti ke barat itu akan menjadi berat. Nah, P itu kalau berat menjadi B ya. Kalau menjadi badika itu. Ya. Nah, orang Jawa dulu mengira menganggap bahwa badika itu bukan berasal dari dika, tetapi dari itu kata badika. Badika itu a di belakang itu dianggap sebagai apa? Sebagai akhiran itu. Dan itu biasa lalu ditanggalkan. Kalau dia tidak menjadi arealis itu biasanya lalu ditanggalkan. Sehingga tinggal menjadi kata batik. Gitu loh. Ya, jadi batik itu. Nah, nanti pada abad 16 itu pada masa Sultan Agung inilah pertama kali kata batik ini masuk di dalam teks masa Sultan Agung, yaitu Babat Sengkolo. Di sana kita menemukan kata batik itu pertama kali di dalam karya sastra. Nah, sebelumnya itu tidak pernah ada. Ini ada baru setelah masa Sultan Agung. Dan pada masa Sultan Agung ini peralatan, kemudian juga sarananya untuk membatik ini itu kemudian diubah gitu. Yang tadinya itu berupa intan itu kemudian menjadi menjadi canting. Kalau kita melihat data yang ada di dalam Babat Sengkolo, canting itu dulu itu ya bagian yang dipakai untuk menempatkan itu cairan itu dulunya adalah permata juga. Jadi putri-putri zaman Sultan Agung itu kalau membatik itu masih memakai canting yang terbuat dari permata. Itu. Nah, itu menjadi bukan permata lagi ya, dengan yang sekarang ini menjadi dengan tembaga. Itu juga pada masa yang sudah jauh lebih mudah lagi. Dan kemudian yang tadinya permata jadi dimasukkan ke dalam madu, kemudian dipakai untuk menulis. Kemudian nanti justru ini akan ketika itu pada masa Sultan Agung ini permata ini dilubangi. Jadi rumit sekali ya, itu dilubangi. Kemudian dengan madu itulah lalu ini disebut dengan kata canting itu. Jadi tempat itu diberi diisi dengan madu. Kemudian mulailah dipakai untuk menggambar itu. Ini. Nah, gambar-gambar yang dihasilkan dengan canting dari permata, dari madu itu yang disebut batik itu.
ya. Dan dulu itu gambarnya itu juga adalah gambar-gambar suci itu. Nah, gambar suci pada masa itu gambar apa sebenarnya? Itu adalah gambar yang berkaitan dengan ekologi. Nih. Jadi kosmos yang dipunyai oleh lingkungan ini, oleh lingkungan Mataram Islam pada waktu itu menjadi sarana untuk untuk mengungkapkan apa yang menjadi ide gagasan pembatik itu. Kita tahu bahwa secara ekologis ya, kita itu mengenal gunung berapi, kita mengenal sungai, kita mengenal hutan, kita mengenal flora, mengenal fauna. Kalau kita lihat kain-kain dari kain-kain Yogyakarta ini, itu mesti isinya itu gitu. Ya, isinya itu mesti isinya itu berupa kaitannya dengan hutan, kaitannya dengan dengan binatang-binatang yang ada di situ gitu. Ya, ini. Nah, kemudian itu benar-benar menjadi gambar yang suci, maka gambar-gambar itu diumpamakan sebagai itu diperumpamakan sebagai perkataan Sang Ilahi itu. Maka disebut dengan Sabda Brahma. Di gambar batik itu ya, itu disebut sebagai Sabda Brahma. Itu perkataan dari siapa? Perkataan dari Sang Ilahi. Itu. Isinya itu berupa berupa hakikat. Itu disebut dengan Sabda Tatwa. Hakikat dari sabda. Sabdanya siapa? Sabdanya Brahma. Brahma itu bukan dewa Brahma itu ya, tapi ini adalah Brahma itu adalah adalah Sang Ilahi. Itu. Nah, jadi apa yang kita jumpai nanti di dalam batik-batik yang kita miliki di Yogyakarta ini, itu adalah Sabda Brahmana, Sabda Brahma sebetulnya. Nih. Coba kalau kita lihat itu ketika kita nanti ketika kita itu sudah melihat proses membatik itu ya, itu dengan dengan canting, kemudian dengan menjadi yang madu lah, kemudian menjadi malam itu, karena ketika itu masih dipertahankan madu itu sangat mahal ya harganya, dan itu susah dijumpai juga itu, maka lalu dipakailah malam itu. Maka kan kalau kita lihat ya, itu warna madu dan warna malam itu hampir sama. Madu itu ada yang warnanya itu putih, ada berwarna coklat muda, ada coklat tua, ada kemudian agak hitam juga ada. Nah, ini malam itu juga sama, akan mirip-mirip dengan itu. Jadi itu maka lalu dipakai untuk untuk menggambar itu, untuk melukis itu. Nah, pada masa itu juga sebetulnya itu yang dipakai menulis untuk menggambar atau melukis itu yang disebut tadi kata mori. Itu mori itu Itu adalah tenunan dari kapas yang kemudian kalau bahasa Jawanya itu dikemplongi itu ya, itu dipukul-pukul begini agar agar pori-porinya itu mati itu. Nah itu kemudian dipakai untuk menggambar, untuk melukis itu. Lukisan yang dihasilkan itulah nanti yang disebut batik, karena mori ini
lalu dipersamakan dengan tika tadi, ya, disejarkan dengan tika. Gitu. Maka lalu itu disebut dengan kata batik. Gitu. Tek itu tetap ya. Yang tadinya tika, kemudian ini dalam bahasa Jawa lalu a itu dianggap sebagai akhiran, kadang-kadang itu bisa saja hilang. Ini jadi itu. Nah, kemudian kalau kita melihat ketika dulu orang menggambar, melukis, itu sama ketika para kawi Jawa kuno dulu itu menulis gitu. Maka apa yang digambar itu sebetulnya sama dengan apa yang ditulis dalam lontar misalnya. Maka di dalam teks itu kan selalu ada naratif ya, ada cerita. Nah, nanti batik kita itu juga begitu. Itu ada naratifnya. Nih, ada naratifnya. Naratifnya itu diambil bersumber dari dari ekologi ini. Itu misalnya ini ya yang Sido Sampurno misalnya, ya ini batik Sido Sampurno. Sampurno itu adalah sempurna. Orang Sida itu yang sudah mencapai kesempurnaan. Nah, di dalam lingkungan kita itu orang yang sudah mencapai kesempurnaan itu apa? Itu adalah orang yang sudah bisa menyatu kembali dengan siapa? Dengan ibu, itu, dengan bumi. Itu. Maka ini gambarnya itu adalah gambar yang berasal dari dari bumi. Dan itu hewan-hewan bumi itu ada kolojengking, ada kolomentel, ada coro, kemudian ada kolojengking, ada kelabang dan sebagainya, itu ada semua di situ. Ya, ini. Jadi ini gambar ini adalah gambar tentang apa? Tentang kisah yang ada di dalam bumi ini. Gitu. Nah ini kalau kita tidak biasa itu agak susah ya memahami itu. Karena ini kolojengking, kemudian labang itu sudah distilir demikian rupa ya, sehingga kita agak susah mengenali itu ya. Tapi kalau ini orang-orang di Jogja itu udah biasa, pembatik Jogja dulu itu sangat paham gitu. Misalnya itu ya, misalnya ada yang panjang-panjang itu. Tuh. Ya. Yang ini loh, yang melengkung panjang lah itu, yang melengkung kuning tuh. Itu kan sebetulnya stilir dari kelabang itu. Ya, kelabang. Kelabang dengan dengan kaki-kakinya yang jumlahnya itu banyak sekali. Bukan yang ini ya, yang tadi. Ini lain lagi nanti. Itu ada kelabang, kemudian ada kolojengking, kemudian ada coro.